menjadi image saya tuh jadi jelek lah gitu loh ya. Nah kan sebenarnya membangun image atau pencitraan diri itu sebenarnya kan nggak mudah gitu loh, tapi ya sudahlah, saya cuma bisa berserah aja sama Tuhan. Yang penting anak-anak dan keluarga terdekat tahu gitu kan saya yang sebenarnya seperti apa. Dan sekarang kan saya juga udah jalanin happy aja sama anak-anak. Sekarang bahkan pengadilan agama pun, dari hakim pun memutuskan anak-anak berada di dalam pengasuhan saya, gitu aja sih. Terlepas dari semua isu-isu dan kasus yang terjadi buat saya. Ya, komunikasi masih belum lancar. Memang kita sekarang sepakat anak-anak tuh per 2 minggu sekali, karena saya juga mau ada waktu buat sama anak-anak gitu loh. Jadi saya juga memperbolehkan kalau papanya mau menjemput atau mau merawat anak pada saat hari sekolah weekday, silahkan. Tapi di sini kita coba untuk ya udah kita masing-masing ya. Maksudnya masing-masing tuh kalau anak dibawa sama papanya ya saya hanya ya udah bajunya yang dipakai sama anaknya itu aja gitu. Jadi papanya harus beli baju sendiri, semuanya segala sendiri, karena selama ini juga saya sendiri. Mbak Dena, tadi kan dibilang kan Mbak Dena mulai bekerja sejak tahun punya gaji gitu. Ya. Apa memang Ijong sendiri sudah tidak ngasih biaya sama sekali atau bagaimana? Kapan tuh? Sejak bekerja ke depan sejak Kejadian sampai sekarang. ya mungkin karena sejak tahu saya bekerja, jadi dipikirnya saya mampu segala macem, jadinya mungkin akhirnya jadinya mengurangi sekali gitu loh, gitu dari yang sebelumnya pernah diberikan lah ke anak-anak gitu loh. Tapi sebenarnya memang tidak sejumlah dari nominal yang sudah diputuskan oleh pengadilan ya, tidak gitu loh. Nah itu dia sebenarnya aku tertarik banget gitu loh kalau ada komunitas seperti ini pada saat tahun lalu ya Mbak gitu loh, mungkin aku akan join karena aku juga pada saat itu bingung mau sharing kemana ya, pasti kita sharing ke ibu dan juga sahabat. Nah kalau ini kan mungkin akhirnya lebih bagus gitu loh, jadi kita bisa komunikasi secara misalnya ada terapi dari psikolog atau segala macem gitu, jadi terarah lah gitu loh. Dan menurut aku ini hal yang positif untuk dilakukan gitu loh, dan semoga ya supaya tidak adanya ya pelakor-pelakor lah di Indonesia supaya cari kebahagiaan tuh kebahagiaan sendiri, jangan merebut kebahagiaan orang lain. Apalagi kebahagiaan anak-anak kan nggak berdosa ya. Oke, dari Mbak Ade sendiri kenapa akhirnya memilih Teh Dena sendiri menjadi ikonnya? Ya saya awalnya bingung ya, siapa nih kira-kira bisa saya ikut merasakan apa yang saya rasakan pada saat itu. Dan kemudian terampil saya lihat di media, kemudian saya lihat oke deh gitu loh. Ya Mbak Dena ini kayak sesuai nih sama aku, terus kisahnya juga ada anak seperti itu. Terus saya ajak untuk kita ketemu ngobrol, ternyata kita punya tali merah yang banyak, ya, kesamaan. Ya kemudian saya kemudian mengambil keputusan itu ya Dena untuk menjadi ya teman Gitu. Teh sempat nggak sih ada perasaan ragu dan mungkin ada perasaan bimbang gitu kan ketika dipilih sama Mbak Ade, karena kan kita tahu dirimu paling picky banget kalau untuk urusan rumah tangga dan keluarga gitu. Pastinya, apalagi karena di topik ini kan ada kata-kata pelakor ya, karena kan hal itu sangat kayaknya nggak enak untuk diucapkan gitu loh. Tapi mungkin ya teman-teman tahu rumah tangga saya juga bisa dibilang runyam, berantakan, dan akhirnya sampai harus bercerai. Terus karena ya mungkin saya udah nggak bisa nutupin lagi ya gitu loh, bukan karena ini itu ya, karena adanya pihak ketiga. Kak Dena sempat merasa ini nggak sih Kak, kayak menyesal gitu mengeluarkan semuanya gitu sampai di titik ini, atau justru enggak sama sekali Kak? Gini ya, saya dan pihak keluarga saya itu saya di sini berdiri sendiri. Tidak ada dari pihak keluarga saya tuh yang ikut membantu bersuara ya di media. Tapi kita berusaha untuk dari pihak sana untuk menyerang saya, dan menyerangnya tuh bukan hanya satu orang ya, mungkin teman-teman tahu kan, beberapa orang nih gitu. Jadi dan disitulah menurut saya tuh saya harus counter back nih gitu. Kalau enggak, orang, media, dan juga publik akan beropini kalau oh ya berarti Dena tuh bener begini kalau saya nggak ngomong, kalau saya tidak mengeluarkan bukti juga gitu loh. Jadi sebenarnya bukti-bukti yang saya keluarkan itu hanya sebagiannya Mbak gitu loh, karena itu bukti yang saya berikan ke pengadilan. Sebenarnya itu saya nggak mau share, sebenarnya banyak bukti yang lainnya mungkin akan lebih mencengangkan gitu ya, tapi ya sudah, itu biarlah gitu loh.
harus terjadi. Untuk kedepannya Mbak Ade sama Mbak Lena kira-kira ada nggak sih rencana atau kedepannya apa sih yang akan dilakukan Gongnya apa, Mbak Ade? Iya, Gongnya apa sih, Mbak Ade, dari AP ya? AP ini Saya sih menginginkan ada kolaborasi Iya, iya, iya. ke depannya, karena kita sama-sama korban di sini dan kita sama-sama ingin memberikan yang terbaik dari hasil apa yang kita hasil nanti, memberikan yang terbaik kepada masyarakat pada umumnya. Karena saya lihat di sini yaitu ya, kalau ada niat tapi kesempatannya nggak jadi juga kan, benar nggak sih ya kan? Dan kalau ada kesempatan tapi niatnya nggak ada juga nggak bisa. Jadi saling ini aja, memberikan input diskusi bersama gimana nih baiknya ya AP dan kolaborasi kita sama-sama. Ya, dan semoga dari sini bisa lebih aware juga ya ke teman-teman yang lainnya. Ya, kita baru cerita ya, karena kalau di Korea, kalau ada berita perselingkuhan seperti ini, itu tuh langsung diambil beritanya semuanya. Atau karena itu akan takut jadi si artisnya itu tidak dipakai lah, gitu kan ya. Ya. Tapi kalau di sini malah sebaliknya ya. Nah, itu sebenarnya fenomena yang sungguh luar biasa. Bingung ya, Mbak? Ya, makanya untuk kedepannya gimana gitu, Malah lebih baiknya. Malah semakin Ngetop. malah dapat judul, malah judulnya yang berkaitan dengan hal yang dialami gitu lah, kayak gitu. Mbak Ade sama Mbak Dena sendiri kan tadi juga bilang ya yang pelakor kalau ngeliat pelakor itu jadi kayak menantang gitu nggak sih? Maksudnya justru malah dia kayak ngerasa ini loh gue gitu loh, jadi kayak kayak ngerasa Nantangin. ngerasa menang gitu, jadi kayak gitu nggak sih Mbak? Sebenarnya lebih kasihan kita kasihan kenapa, karena sebenarnya di dalam hati mereka juga tahu kok, mereka juga kan manusia dengan punya hati nurani, dan mereka juga tahu apa yang mereka lakukan itu adalah salah ya. Membuat suatu keluarga hancur dan membuat suatu anak juga kehilangan figur bapaknya, dan itu mereka tahu mereka salah. Jadi kalau kalimat yang tepat sih kalau buat aku pribadi, aku melihat itu sebagai kasihan karena mereka tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang mereka cari dengan cara mereka sendiri dan milik mereka sendiri, sehingga mereka mengambil kebahagiaan dari orang. Kak Dina, sekarang kamu susah nggak sih maksudnya untuk menata hidup kamu sendiri dari yang masa-masa sulit kemarin gitu? Pastinya lah ya gitu loh, apalagi dengan pemberitaan di luar sana. Aku juga mungkin gak sih aku dapat jodoh lagi gitu, apalagi dengan pemberitaan aku begini gitu kan. Tapi ya Allah, billahi ta'ala aja lah, semoga memang ada jalan yang terbaik aja, karena kan katanya orang yang baik akan ditemukan dengan orang yang baik gitu ya Mbak ya, gitu loh. Kalau orang yang berkhianat cocok dengan orang yang berkhianat, cocok lah mereka. Percaya banget. Berarti Mbak Dina sekarang berjalan sendiri untuk menghidupkan anak-anak? Ya alhamdulillah iya. Jadi sebenarnya dari pihak papanya juga ada kirim, tapi mungkin hanya ya segitu aja lah gitu. Jadi saya juga nggak bisa menuntut terlalu banyak ya gitu loh. Saya mau dikasih syukur, mau nggak ya udah. Yang penting anak-anak punya nomor rekening masing-masing, silahkan transfer ke sana. Kalau dia masih punya rasa tanggung jawab, masih punya rasa iba, empati sama anak-anaknya.